Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah terus tambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan kita mampu menggunakan nikmat Allah untuk sujud, tunduk dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuknya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, betapa posisi orang tua itu sangat mulia di hadapan anak-anaknya. Menurut Allah, menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis itu dosa besar, ada 7 dosa besar. 7 dosa besar itu setelah musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah huququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Karena itu kalau kita punya orang tua kemudian usianya lanjut, jangankan kita membentak, kita mengatakan oh tidak saja tidak boleh. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau orang tua kita sudah lanjut usia, jangan mengatakan uff, katakan uff saja tidak boleh. Apalagi tanharhuma, menghardik. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada kedua orang tua kalimat yang baik, kalimat yang mulia, kalimat yang lembut. Kenapa saat orang tua lanjut usia kita diingatkan oleh Allah seperti itu? Karena kalau masih muda orang tua tidak ada yang repotin, nggak ada yang merepotkan, makan sendiri, mandi sendiri dan seterusnya, belanja sendiri, bepergian sendiri. Tapi begitu sudah uzur, makan harus disuapin, mandi harus dimandiin, belanja harus dibelanjain dan seterusnya. Di situ ujian terbesarnya. Ada satu kisah yang menarik. Mungkin saudara-saudara sekalian pernah dengar nama sahabat pada zaman Rasulullah SAW, namanya Alqamah. Seorang sahabat ini sangat melukai orang tuanya, terutama ibunya. Sampai ibunya itu sakit hati. Diingatkan nggak mau dengar, dinasehati melawan, diberi masukan tersinggung. Dia terus berbuat, mengungkapkan kata-kata yang melukai perasaan ibunya. Padahal ibu adalah orang yang mengandung. Ketika mengandung, wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan, begitu bahasa Al-Quran. Kemudian lahir. Ketika melahirkan sang anak, seorang ibu pilihannya cuma 2, dia teruskan hidup atau dia akan akhiri hidupnya dengan lahirnya seorang anak. Begitu sudah lahir, urusan ibu dengan anak pun tidak selesai. Malam-malam nangis seorang anak. Mungkin yang bangun pertama adalah seorang ayah, tapi ibu yang langsung mencari air, menghidangkan makanan atau susunya. Subhanallah, yang membersihkan kalau kebetulan anaknya pipis atau buang air besar dan seterusnya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa orang pertama yang harus saya berbuat baik? Ibumu. Yang kedua ibumu. Yang ketiga ibumu. Yang ketiga, keempat baru bapakmu. Alqamah ini kaitannya dengan ibu. Kemudian meninggallah Alqamah. Begitu meninggal Alqamah itu sakaratul mautnya nggak selesai-selesai. Nampak dari wajahnya kesakitan yang luar biasa, tapi nggak meninggal, nggak mati-mati dia. Akhirnya dipanggil ibunya, ini anakmu. Iya. Apa kamu bisa memaafkan? Tidak mungkin saya maafkan. Ini anak durhaka. Ini anak kurang ajar. Sakitku dari ujung kuku sampai ujung rambut ya Rasul. Tidak mungkin saya maafkan. Kau akan biarkan anakmu kesakitan seperti ini? Biarkan saja, tidak ada masalah. Berulang-ulang diminta maaf, orang tuanya nggak mau memaafkan. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah kalau gitu wahai sahabat-sahabat, kita kumpulkan kayu bakar, kemudian kita bakar saja. Percuma anak ini, kita bakar biar hangus, biar mati sekalian. Begitu dengar mau dibakar oleh Rasulullah SAW,
Lalu sang ibu tersentuh hatinya. Dia katakan, "Ya Rasul, saya maafkan anakku." Subhanallah, begitulah ibu kasih sayangnya. Maafnya tidak pernah ada akhirnya, tidak ada batasnya kasih sayangnya. Begitu ibunya keluar, begitu dari mulut ibunya keluar kata maaf kepada Alqamah sang anak, langsung Alqamahnya menghembuskan nafasnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, insya Allah Alqamah menjadi ahli surga setelah dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Sebagai anak, jangan pernah kita menyakiti orang tua. Mudah-mudahan kita sebagai anak bisa menghormati orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kita doakan setiap saat. Kalau masih hidup, kita kunjungi, kita silaturahim, kita penuhi kebutuhan yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.